Selamat pagi Alberta. Oke, kita bersyukur ya kita bisa kembali bertemu lagi di hari Minggu ini. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus di dalam ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah pada minggu ini. Kami masih bisa menikmati satu hari lagi dalam hidup kami. Terima kasih kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di Alberta ini. Dan kami percaya ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu tidak akan kami sia-siakan kesempatan ini. Kami yang sudah datang, kami siap memuji menyembah-Mu dengan sepenuh hati. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap berikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami siap menikmati Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih buat anugerah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Alberta saya undang untuk berdiri. Kita mau nyatakan rasa syukur kita lewat lagu berikut ini. Kita yang sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita yang sudah melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan dengan sepenuh hati. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Every breath that I am able, I will sing of the goodness I of will God. sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. You led me through the fire. In darkest night you are close like no other. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Alberta yang merasakan kasih setia Tuhan, katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Alberta, sing it again. Your goodness is running after me. Oh, your goodness, Lord. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing to you, Lord, of the goodness of God. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, itu semua yang kami alami dalam hidup kami, dan kami akan terus alami juga dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Alberta, Engkau Allah beserta kita semua. Terima kasih Tuhan, dan untuk waktu selanjutnya ke depan kami akan bernyanyi untuk Engkau, kami akan menari, kami akan bersorak, kami akan bersuka cita bersama, menaikkan pujian untuk Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk Alberta, sebelum kita lanjut pujian kita, berikan dulu salam dan senyum buat saudara-saudarimu. Oke, semua siap memuji Tuhan? Amin. Tuhan kita yang maha besar, amin. Yuk kita katakan lewat pujian ini, ya Tuhan, biar Raja kita yang maha besar. Tuhan Raja maha besar. Yuk sama-sama katakan, mari datang menyembah Dia. Lagi-lagi. Tuhan Raja maha besar. Colek kanan kiri ya, katakan, yuk datang menyembah
besar. Dia yang mencipta dunia ini, dia yang membentuk gunung-gunung. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Dengan bersuka bernyanyilah, katakan. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, dengan bersuka bernyanyilah, goyangkan badanmu Alberta. Bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang Maha Besar. Amin. Semua di sini mengalami kasih Tuhan. Amin. Kasihnya selalu baru setiap pagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan. Ya, sama-sama kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Lagunya santai, tapi kita nikmati setiap kata-kata yang kita renungkan, setiap kata-kata. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi Alberta. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia Sang Raja, nyanyi bagi dia Sang Raja. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih-Mu Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia Sang Raja, nyanyi bagi dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia Sang Raja. Sekali lagi tepuk tangannya di atas kepala kita, katakan. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi siapa? Amin. Selamanya, haleluya. Dari selamanya sampai selamanya, kasih Tuhan tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Hanya Dia sumber kekuatan kita, hanya dari Dia sumber kuatku. Meskipun banyak musuh mengelilingi kita, meskipun ada badai di depan kita, tetap percaya Dia sumber kuat kita. Hanya Dia satu-satunya.
kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, kaulah kuatku, dia gunung batu perlindungan kita. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Sekali lagi Alberta katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Alberta. Mari setelah dengan sukacita kita sudah memuji Tuhan, dengan sukacita juga kita mau belajar kebenarannya pagi ini. Kita siapkan hati kita terlebih dulu. Kalau tadi kita sudah memuji kebaikannya, kasih setianya, kebesarannya, dan Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Mari di hadapan Tuhan yang begitu besar, begitu baik, yang begitu maha kuasa, tapi juga maha hadir. Dia pencipta semua alam semesta ini, tapi Dia juga yang menuntun kita dari hari ke hari. Di hadapan Tuhan yang seperti itu, kita nyatakan pujian ini. Tuhan, pagi ini berfirmanlah, berbicaralah secara pribadi. Kami siap mendengar, kami siap belajar. Jadikan kami indah Tuhan. Bentuk kami, bentuk kami. Kami datang ya Bapa dalam kerinduan kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Alberta, saya undang untuk kembali berdiri. Kita nyatakan, kami datang Bapa dalam kerinduan Kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku. Ya Tuhan, kami anak-anakmu di Alberta datang untuk siap mendengar Engkau, siap dibentuk oleh-Mu. Walaupun dalam pembentukan ada rasa sakit, tapi kami tahu hasilnya adalah indah. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Inilah kerinduan hati kami ya Bapa. Kami ingin selalu taat, selalu setia kepadamu, kepada Allah kami yang hidup, kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami, kepada Tuhan yang telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami rindu untuk bisa selalu taat dan setia dalam setiap langkah di kehidupan ini, supaya lewat apa yang kami lakukan di hidup ini, hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini, itu karena kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami percaya pujian penyembahan kami pun telah menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam seperti Maria. Kami ingin belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami ingin dinasehati oleh-Mu untuk segala hal apapun yang harus kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Bahkan kami pun ingin diingatkan, ingin ditegur atas segala kesalahan yang pernah kami lakukan di waktu-waktu yang lalu. Karena itu Bapa, persiapkanlah hati kami, persiapkanlah pikiran kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk selalu ditanami oleh benih kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami undang Engkau untuk menguasai seluruh ruangan yang tempat kami beribadah ini. Kami undang Engkau untuk menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Kami undang Engkau untuk memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami undang Engkau untuk memberkati hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Sekali lagi terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami mengeraikan doa ini. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semua. Silakan duduk. Saudara-saudara, seperti biasa minggu-minggu yang lalu kita membahas kebenaran firman Tuhan selalu dituntun oleh Sinode Gereja Betel Indonesia. Untuk minggu ini kita diberikan tema, judulnya itu murid yang bersiaga di akhir zaman. Murid yang bersiaga di akhir zaman. Siapa murid yang dimaksud? Pasti kita semua anak-anak Tuhan. Kita buka dulu dari 1 Tesalonika 4
ayat 13 sampai 18. Kita akan baca secara keseluruhan, secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Kelihatan ya tulisan kecil di layar ya. Kelihatan ya. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Perikop ini berjudul kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Silakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita bahas dari nat yang sinode berikan kepada kita, ada baiknya kita tahu sedikit tentang surat 1 Tesalonika ini. Ini surat 1 Tesalonika ini yang tulis itu Rasul Paulus. Kapan Rasul Paulus tulis surat 1 Tesalonika ini? Ini Rasul Paulus diperkirakan menulis surat ini pada tahun 50 sampai 51 sesudah Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 30 tahun lah setelah Yesus meninggal. Ini termasuk surat-surat tua, surat hitungannya surat pertama yang ada yang Rasul Paulus berikan. Kenapa Rasul Paulus tulis surat Tesalonika ini kepada jemaat Tesalonika? Sebenarnya kalau menurut sejarah, menurut kisah, ini belum lama Rasul Paulus baru pulang dari kota Tesalonika. Begitu dia kembali dari kota Tesalonika, dia tulis surat kepada jemaat di sana. Rasul Paulus pun pulang, itu sebenarnya belum waktunya dia meninggalkan jemaat Tesalonika. Tapi keadaan di Tesalonika itu sedang dalam kondisi bahaya. Karena itu Rasul Paulus buru-buru sama jemaat di Tesalonika ini kayak kita mah diburu-buru suruh pergi untuk menyelamatkan si Rasul Paulus. Kondisi keadaan di kota Tesalonika pada waktu itu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kondisi yang cukup mungkin berbahaya bagi pengikut-pengikut Kristus di sana. Karena di sana lagi terjadi penganiayaan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Karena itu Rasul Paulus buru-buru diusir, suruh pergi meninggalkan kota Tesalonika supaya dia lebih aman. Kota Tesalonika ini pada saat Rasul Paulus meninggalkan kota Tesalonika ini, jemaat di sana masih boleh dikatakan masih belum banyak bekal-bekal yang lebih mendalam mengetahui tentang Kristus. Belum banyak bekal-bekal yang mendalam yang mengetahui tentang kehidupan, apalagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentang orang yang meninggal, orang yang sudah mati, tentang banyak hal. Belum terlalu sangat dalam dan menguasai. Karena itu Rasul Paulus begitu dia pulang, dia tulis suratnya kepada jemaat Tesalonika. Kalau saudara baca isi surat-surat di dalam Tesalonika ini, itu isinya kebanyakan tentang penghiburan, tentang kekuatan, tentang nasihat-nasihat, termasuk salah satu nasihat yang baru saja kita baca. Ini Rasul Paulus tulis ini karena keadaan di sana yang tidak
memahami 100% tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang Rasul Paulus, surat 1 Tesalonika ini Rasul Paulus tulis. Lalu gimana caranya surat Rasul Paulus ini bisa sampai ke kota, kepada jemaat Tesalonika? Zaman dulu belum ada JNE ya, belum ada Tiki ya, belum ada Si Cepat. Ini surat dibawa oleh Silas, dibawa sama Silas sama Timotius, dibawa kepada jemaat di sana untuk dibacakan. Sekarang kita akan coba lihat, membahas sedikit dari nats yang kita baca. Dari nats yang kita baca ini, kita bisa menarik satu kesimpulan, satu nasihat yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Tesalonika tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi saya juga mau katakan bukan cuma itu. Rasul Paulus tuh ingin memberitahu bahwa anak-anak Tuhan itu jangan pernah takut dengan kematian. Jangan pernah takut dengan kematian. Kesimpulan yang pertama yang diarahkan oleh sinode itu mengatakan bahwa nomor satu, kita orang-orang yang percaya pasti akan dikumpulkan dengan Tuhan. Ini untungnya sebagai orang-orang percaya. Orang percaya akan dikumpulkan dengan Tuhan. Saudara, sebenarnya kalau bukan sebenarnya, saya jelaskan dulu. Kenapa Rasul Paulus katakan di ayat 13, ayat yang pertama seperti ini, saya bacakan lagi supaya saudara ngeh. Dan selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Rasul Paulus itu di sini ingin memberitahu supaya nih kamu orang nih, ini anak-anak Tuhan, jangan seperti orang-orang dunia, supaya kamu nggak tahu mengetahui tentang mereka-mereka yang meninggal, mereka-mereka yang mati. Karena mereka-mereka yang mati antara orang-orang dunia, antara orang yang percaya sama Yesus sama yang nggak percaya sama Yesus, itu berbeda. Ini berbeda. Ini kita harus tahu. Anak-anak Tuhan ini semua juga kita harus tahu. Berbeda. Saudara, sebenarnya kalau kita udah meninggal, roh kita kemana sih? Hah? Ya? Kembali kemana? Pada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tempatnya di mana? Di surga. Langsung bypass ya kita ke surga ya. Saya pernah dengar cerita istri saya. Waktu itu ada ipar saya kena sakit kanker. Dia kena kanker, namanya tuh kanker tisu. Jadi dia ada kankernya ada di dekat lambung sama usus, dekat hati sama usus. Kanker tisu ini kanker yang berbahaya, yang susah di kemo, dimatiin, karena dia tuh seperti tisu. Gimana sih? Tisu kalau kita lempar kan goyang-goyang jalan-jalan gitu, dia bisa ikut darah. Jadi nggak bisa kayak umpamanya kanker di satu tempat yang ditembak kemo bisa mati gitu, bisa diatasin. Nah akhirnya karena kanker itu ada ipar saya lama-lama ya mengalami masa kritis. Tambah lama dia mengalami masa-masa kritis. Pada waktu dia mengalami masa-masa kritis, dia itu udah istilahnya terminal. Udah sering tidur. Biasanya kalau orang udah masuk terminal dia udah sering tidur. Sering tidur itu tidurnya seperti orang nggak sadar, seperti orang pingsan. Ntar satu saat dia akan bangun. Dia akan bangun, sadar sebentar, udah itu dia tidur lagi. Nah istri saya ini selalu nemenin adiknya. Adiknya kan yang perempuan cuma satu. Jadi dia sayang bener,
dia temenin adiknya. Sepanjang dia temenin itu, ketika dia lagi sadar, dia cerita sama istri saya, dia ngomong, gua ada di pinggir pantai loh di sana. Pantainya putih, bersih, luas sekali. Tapi cuman sendiri, gue cuman sendiri, di sana nggak ada siapa-siapa. Cuman sendiri, cuman di sana kayaknya tenang deh. Dia cerita seperti itu. Nanti udah dia habis cerita seperti itu, ngomong-ngomong sebentar, udah hilang lagi. Nanti kalau dia bangun, dia cerita sekali lagi seperti itu. Dia ada di pinggir pantai. Saudara, ketika dia meninggal, kira-kira dia ada di mana? Apakah waktu dia dalam keadaan koma atau dia nggak ada keadaan nggak sadar, apakah roh dia ada di pinggir pantai yang bersih putih sekali, luas sekali itu pantai? Dia bilang dia sendiri, nggak ada siapa-siapa di sana, tenang, senyap, damai kayak katanya. Apakah roh itu ada di situ di pinggir pantai? Hah? Tidak. Saya ingat satu kesaksian lagi. Ini kesaksian oma-oma di Alberta. Kalau nggak salah, omanya biasa duduk di sebelah situ ya. Iya, ya. Oma siapa sih namanya? Saya lupa. Hah? Erna ya. Waktu itu saya lagi besuk sama istri saya, siapa lagi ya ke rumahnya? Sama Bugem ke sana karena pembantunya jatuh dari tangga. Kakinya kesleo atau retak gimana dah. Jadi kita pergi besuk ke sana. Waktu besuk sampai ke sana, itu si Oma Erna habis lihat pembantunya, Oma Erna ngobrol sama kita orang. Oma Erna itu kesaksian. Dia bilang begini, saya tuh mulai sekarang, saya mau cerita kemana-mana. Saya udah ngomong sama anak saya udah kasih tahu sama mantu saya, sama istilahnya apa sama cucu, apa sama keponakan, sama semua orang yang Oma Erna kenal. Saya mau bilang, kalau surga itu nyata, surga itu benar-benar ada. Jadi dia bersaksi. Waktu itu dia sempat teater atau dipasang ring ya di salah satu rumah sakit di Kelapa Gading. Waktu dia ada di meja operasi, dia mati. Dia mati. Dokternya yang pegang dia sampai ketakutan. Karena dokter itu mungkin nggak pernah operasi orang sampai mati. Benar-benar ketakutan. Si Oma Erna ini dia sempat meninggal beberapa menit. Tapi kenyataannya Tuhan suruh bangun lagi. Oma Erna itu cerita, aduh dek, di sana enak. Oma di sana tuh ada di taman. Tamannya luas, bagus. Itu tamannya indah sekali. Sejuk sekali, damai sekali, nyaman sekali, tenang sekali. Oma ada di sana. Itu surga katanya. Surga itu seperti itu. Karena itu waktu Oma bangun, Oma ngomongin semua sama anak-anak Oma. Oma bilang, ingat surga nyata. Kamu harus hidup benar-benar, hidup baik-baik, hidup ikut Tuhan. Si Oma Erna ini cerita seperti itu. Apakah surga seperti itu? Hah? Tidak. Siapa yang pernah ke surga? Belum ada yang mati. Jadi belum tahu ya roh kita seperti apa di sana ya. Nggak ada yang tahu ya. Gambar ini tahu. Udah dapat mimpi ya Pak? Oh dari Alkitab. Dari Alkitab. Kalau saya pribadi hanya berpatokan dengan apa yang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus disalib? Itu ada dua penjahat di sebelahnya. Satu penjahat, dia kan tetap ngatain Tuhan Yesus kan. Tetap menghujat Tuhan Yesus. Tapi yang sebelahnya bilang apa? Ya, yang kedua dia bilang, Yesus,
ingatlah akan aku kalau engkau balik menjadi raja, engkau datang menjadi raja. Saat itu Yesus katakan apa pada mereka? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di... Nggak ada Pak kata-kata surga Pak. Jangan suka nambah-nambahin. Di dalam Firdaus. Firdaus itu apa? Benar. Ya, mungkin bukan taman, tapi saya searching kata-katanya itu, Firdaus itu seperti apa sih? Firdaus itu boleh diungkap, bukan boleh diungkap, bukan diungkapkan. Itu Firdaus itu menggambarkan seperti sebuah tempat, sebuah taman, di situ yang tempat itu, taman itu begitu menyenangkan. Di tempat itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Kita nanti itu adanya di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan ada di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Ini loh, antara orang Kristen, orang pengikut Kristus dengan di luar Kristus, ketika kita menutup mata, kita kembali, roh kita itu akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Seperti apa yang Yesus katakan, hari ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nanti ketika kita tutup mata, kita nih adanya bersama-sama Tuhan di dalam Firdaus itu. Karena itu, kalau saya membawakan firman, berkhotbah di tempat penghiburan orang-orang meninggal, saya suka katakan, bahkan selalu sering saya katakan, kalau hidup ini sebuah perjalanan, dan hidup ini adalah sebuah pilihan. Perjalanannya apa? Ini kita hidup, kita jalan, bukan kita jalan ke Kelapa Gading, bukan kita jalan ke Bogor. Perjalanan kita itu menuju ke satu titik kepada kematian. Kita semua pasti akan mati. Mau siapapun di sini, saya berani jamin, pasti akan sampai pada titik kematian. Ini udah hukum manusia. Dia akan berakhir dengan kematian. Saya katakan, hidup itu sebuah pilihan. Pilihan yang saya maksud adalah, nanti setelah kamu mati, roh kamu ini mau kemana? Apakah kita mau bersama-sama dengan Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus, atau kita mau ada di sisi yang lain? Kalau kita mau dikumpulkan dengan Tuhan, ada di Taman Firdaus, itu pilihannya kita harus tetap mengikut Yesus. Kita harus tetap mengikut Yesus. Dijamin Pak masuk Firdaus. Saya berani jamin. Kenapa saya katakan jamin? Kita berpikir secara sederhana aja. Orang yang di sebelah Yesus yang disalib penjahat ini, sepanjang hidupnya dia pasti berbuat jahat kan. Tapi di ending hidupnya, dia percaya sama Yesus. Dia percaya bahwa Yesus akan bangkit nanti kembali jadi raja. Dia aja yang sepanjang hidupnya, waktu dia percaya Yesus, dia belum sempat bertobat kan, bukan bertobat, melakukan hal-hal yang baik kan, namanya udah digantung. Dia nggak mungkin turun dulu ya, bikin baik dulu, buat benar dulu. Enggak. Dia cuma percaya. Dia bisa ada di Taman Firdaus. Apalagi kita yang sudah mengenal Yesus, kita yang sudah bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita yang setelah menerima Yesus melakukan banyak hal, mengikuti Yesus dengan ketaatan, dengan kesetiaan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira kita bisa nggak kumpul di Taman Firdaus?
Bisa. Penjahat aja yang menerima Yesus, dia masuk ke dalam. Apalagi kita. Karena itu satu kebanggaan bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa tahu kemana roh kita setelah kita meninggal. Kita ini ada di taman Firdaus berkumpul dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang saya bisa lihat dari nasihat Rasul Paulus. Lalu hal yang kedua yang Rasul Paulus nasihatkan itu apa yang bisa kita tangkap? Yang nomor 2, percaya akan dibangkitkan Tuhan. Semua orang percaya ketika meninggal, ketika dia mengalami kematian, dia pasti akan dibangkitkan ketika dia mendengar suara. Ketika Yesus datang kedua kali. Saya bacakan di ayat selanjutnya ya. Di ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kenapa Rasul Paulus tulis? Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, mereka sendiri, ayat 15. Sorry. Dan ini kukatakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai dengan Tuhan datang, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Kenapa Rasul Paulus tulis begini? Karena di sana itu persepsinya lagi salah. Orang-orang jemaat Tesalonika itu cara berpikirnya salah. Mereka berpikir, sia-sia dong yang mati duluan dong. Kasihan orang yang percaya sama Tuhan itu mati duluan. Karena mereka udah mati. Waktu Yesus turun dari langit, datang yang kedua kali, mereka nggak bisa ketemu di awan-awan kemuliaan. Ini yang ada dalam benak mereka. Mereka berpikir nggak mungkin dia udah mati bisa dibangkitkan. Karena orang yang mati kan biasanya kalau nggak dikremasi dikubur kan. Kalau udah dikubur lama-lama kan tubuh kita habis, tubuh kita hancur. Paling tinggal tulang, itu pun kalau ada tinggal tulangnya. Kalau nggak tulangnya habis, gimana bisa nyambut Tuhan di awan-awan kemuliaan? Ini persepsi mereka, itu salah. Cara berpikir mereka salah. Karena mereka belum benar-benar mengerti, mendalami secara benar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Karena itu Rasul Paulus katakan seperti ini. Dia bilang, enggak, bukan kita yang hidup pada saat sekarang umpamanya Yesus datang yang kedua kali. Kita semua rame-rame menyongsong ke awan kemuliaan. Bukan kita duluan. Mereka duluan yang udah mati itu dibangkitkan Tuhan. Mereka berpikir kalau seperti itu tengkorak dong yang naik. Enggak. Bukan. Yang Tuhan bangkitkan itu adalah rohnya. Roh itu akan diberikan tubuh kemuliaan yang baru oleh Tuhan. Tubuh itu adalah tubuh surgawi. Ini badan kita ini, kata Rasul Paulus, cuman kemah duniawi. Ini badan pasti hancur. Kita bisa lihat, ada nggak badan orang yang muda terus lamanya gitu? Yang umur ratusan tahun gitu. Ada kan? Tambah tua, tambah lau. Dulu saya mah ganteng banget. Bener.
Ya, istri saya yang bilang, saya ambil begitu, ya ampun, saya ganteng. Ya, muji diri sendiri nggak apa-apa. Tapi tambah lama, tambah tua, tambah ganteng juga sih Pak. Tambah laul, tambah lemah. Dulu saya nyetir seharian masih seger. Sekarang nyetir 2-3 jam udah sakit. Hingga. Sama ya Pak Sugi ya? Sama. Ini udah nunjukin kalau tubuh manusia itu lemah. Pada akhirnya kita akan habis. Bukan tubuh yang duniawi ini yang akan berjumpa dengan Yesus di awan kemuliaan. Mereka yang mati diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi ada di dalam Alkitab. Saya lupa catat. Wah, alamat ya. Nats firman Tuhan. Ini yang terjadi. Jemaat di Tesalonika itu nggak mengerti akan itu. Nanti ketika sangkakala itu berbunyi, kita semua akan sama-sama menyongsong Yesus di dalam dunia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan sangkakala itu berbunyi? Kita harus counter check dengan apa yang tertulis dalam di Wahyu lebih dijelaskan secara sangkakala itu berbunyi ketika Yesus selesai membuka gulungan kitab yang bermeterai, gulungan kitab itu ada 7. Meterai yang 7 yang Yesus buka itu, habis itu baru malaikat di surga meniup. Saya bacakan ayatnya ya. Itu ada di kitab Wahyu. Wahyu 8. Saya bacakan dulu ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu, maksudnya anak domba itu Yesus Kristus, membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Waktu Yesus buka meterai yang ke-7 itu, surga sunyi. Setengah jam. Saya nggak tahu setengah jamnya surga apakah sama dengan setengah jamnya dunia. Karena firman Tuhan ada katakan, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Saya nggak tahu, saya nggak berani menafsirkan, setengah jamnya sama seperti ini, saya nggak berani. Lalu, ayat kedua, lalu aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Waktu itu ada 7 malaikat dan 7 malaikat itu mendapatkan sangkakala. Saya loncat ke arah ke ayat yang ke-6 sampai 9. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon hanguslah. Seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu ayat 8 dikatakan, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Dan ada seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Dan seterusnya dan seterusnya. Di ayat-ayat selanjutnya itu disebutkan tuh. Malaikat yang 3 dia tiup sangkakala. Malaikat yang ke-4, malaikat yang ke-5, sampai malaikat yang ke-7. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Nah, kira-kira sangkakala malaikat yang keberapa tiup sangkakala waktu Yesus datang kedua kali, atau waktu kita dibangkitkan, atau kita menyongsong Yesus di awan-awan kemuliaan? Kira-kira ada apa? Malaikat itu tiup sangkakala, malaikat yang keberapa yang tiup sangkakala?
Karena bukan cuma satu sangkakala yang bunyi. Ada 7. Ada 7. Kalau saya pribadi sih, saya rasa mungkin pada saat yang malaikat yang ketujuh tiup sangkakala itu bunyi, maka saat itu Yesus datang. Saudara tahu, kalau sangkakala itu pernah terdengar di bumi ini? Pernah dengar nggak? Ini pernah jadi viral, ini pernah kejadian 10 tahun yang lalu. Ini menggegerkan dunia. Itu di langit terdengar suara sangkakala. Itu seperti sangkakala itu berjalan dari Eropa, dia pindah ke Amerika, ke Kanada, terus kayak berjalan, kedengeran lagi di Australia, lalu di Inggris, terus terus ke Malaysia, bahkan terdengar terakhir di Indonesia, di Bali. Ini pernah terjadi 10 tahun yang lalu. Saudara searching di YouTube, itu banyak rame. Di TikTok pun rame. Saya sempat rekam. Bisa tolong di slide berikutnya. Saya sempat rekam, nah ini. Diklik aja dia bisa on. Ya. Saya sengaja ambil yang Indonesia punya. Suaranya. Suaranya bisa dikeluarkan. Kita bisa dengar. Ini suara seperti ini. Kita bisa bayangkan kalau sekali waktu tiba-tiba di langit terdengar bunyi sangkakala. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya kalau gitu dengar di YouTube aja. Masing-masing. Karena itu suara sangkakala begitu hebat. Tuit! Orang yang dengar itu bingung. Bingung bener-bener. Kenapa di laptop saya bisa ya? Karena laptopnya nggak nyambung ke mic ya. Kenapa? Videonya bisa lihat. Enggak. Saya udah coba di apa? Oh nggak bisa. Oh sayang. Soalnya kalau saudara bisa sempat ini dengar ini, saudara bisa. Karena suara itu benar-benar jelas. Bahkan terakhir sampai di bawah. Orang begitu dengar suara sangkakala bunyi di langit. Mereka semua mencari. Nggak apa-apa dihidupin aja. Biar nggak kedengeran nggak apa-apa. Mereka semua cari. Karena di situ ada tulisannya. Bunyinya seperti trompet, ada juga didengar seperti suara gemuruh keras antara logam mendecit dan mesin pesawat. Namun yang jelas suara tersebut datang dari langit. Sejumlah warga di Amerika Serikat, Jerman, Australia, hingga Kanada mendengar fenomena misterius tersebut yang sebetulnya sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Tak sedikit yang beranggapan suara menyeramkan itu adalah trompet sangkakala Tuhan ataupun berasal dari peradaban alien. Benarkah? Ada banyak teori dan penjelasan ilmiah fenomena tersebut. Ilmuwan dari Geological Survey Amerika Serikat mengatakan bahwa itu bisa jadi gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi yang memang bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Selain itu, David Hill juga berpendapat suara tersebut bisa saja terpancar dari meteor. Pendapat berbeda disuarakan oleh tim dari program riset pemerintah Amerika Serikat High Frequency Active Auroral Research Program menyatakan suara itu berasal dari pengaruh dari lini daya listrik, radiasi elektromagnetik, tekanan tinggi gas, dan jalur. Kita yang ketinggalan rasanya gimana? Karena saya pernah mimpi hal ini. Saya begitu ketakutan. Waktu itu saya mimpi ada di satu rumah. Saya mimpi, tiba-tiba rame semuanya. Waktu saya tanya, saya dengar-dengar, oh ternyata lagi ada pengangkatan. Saya lihat seperti ada cahaya ke langit gitu. Saya lihat ke sana ada cahaya ke langit begitu. Saya lihat ke belakang ada cahaya ke langit gitu. Kayaknya
Semua mungkin naik ke surga, cuman saya sendiri saya ada di situ, saya ketinggalan nggak dibawa. Bisa ngerasain nggak takutnya seperti apa saat itu? Aduh Tuhan, saya bilang, saya nggak kebawa. Saya takut setengah mati. Saya bilang, Tuhan jangan sampai ini terjadi dalam hidup saya. Saya nggak mau ketinggalan seperti itu. Karena itu saudara, jangan kita hidup menjauh dari Yesus. Kita ingat, hal yang nomor 2, kita hidup, itu kita pasti akan dibangkitkan ketika kita meninggal. Kalau kita sudah meninggal, dibangkitkan. Kalau kita tuh harus datang dari langit. Sejumlah warga di Amerika Serikat, Jerman, Australia, hingga Kanada mendengar fenomena misterius tersebut yang sebetulnya dari sudah awal, terjadi selama beberapa tahun belakangan. Tak sedikit yang beranggapan suara Saya sengaja ambil dari CNN Indonesia. Bunyinya seperti trompet, ada juga didengar seperti suara gemuruh keras antara logam mendecit dan mesin pesawat. Namun yang jelas suara tersebut datang dari langit. Sejumlah warga di Amerika Serikat, Jerman, Australia, hingga Kanada mendengar fenomena misterius tersebut yang sebetulnya sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Tak sedikit yang beranggapan suara menyeramkan itu adalah trompet sangkakala Tuhan ataupun berasal dari peradaban alien. Benarkah? Ada banyak teori dan penjelasan ilmiah fenomena tersebut. Ilmuwan dari Geological Survey Amerika Serikat mengatakan bahwa itu bisa jadi gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi yang memang bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Selain itu, David Hill juga berpendapat suara tersebut bisa saja terpancar dari meteor. Pendapat berbeda disuarakan oleh tim dari program riset pemerintah Amerika Serikat High Frequency Active Auroral Research Program menyatakan suara itu berasal dari pengaruh dari lini daya listrik, radiasi elektromagnetik, tekanan tinggi gas, dan jalur komunikasi perangkat nirkabel. Namun demikian, NASA berpendapat itu bisa jadi merupakan emisi suara dari planet bumi itu sendiri. Badan Antariksa Amerika Serikat ini menganalogikan seperti suara latar belakang pada film science fiction. Pada akhirnya, suara tersebut masih menjadi misteri hingga kini, karena para ilmuwan belum bisa memberikan jawaban bulat atas fenomena alam yang terjadi. Ilmuwan, teknologi, sains masih belum bisa menemukan suara ini timbul dari mana. Aslinya itu dari mana. Saya pun nggak tahu apakah ini benar suara sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat. Saya nggak tahu. Cuman saya sengaja menunjukkan hal ini buat mengingatkan kita bahwa hidup ini harus. Ya. Lalu nomor 3 yang terakhir. Nomor 3 yang terakhir dari berdasarkan nasihat Rasul Paulus ini, hidup itu kita harus selalu siap sedia. Harus selalu berjaga-jaga dan kita harus saling menguatkan. Di ayat 18 dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Rasul Paulus mau mengingatkan jangan takut dengan kematian. Jangan takut dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua itu pasti terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus hidup dengan bersiap-siap, berjaga-jaga selalu. Kita nggak tahu loh, mungkin sejam lagi Yesus datang kedua kali, mungkin 1 hari lagi, mungkin setahun lagi, kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan mau, kita berjaga-jaga. Saudara ingat, Yesus waktu hidup, Yesus pun udah kasih kita petunjuk, udah ingetin kita waktu Yesus kasih perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Yesus mau semua anak-anaknya itu jadi seperti 5 gadis bijaksana. Pengantin itu nggak tahu kapan datang. Kalau kita jadi 5 gadis bodoh, sedih kan, kita udah siap-siap, kita udah mau ikut pesta perkawinan, tahu-taunya kita nggak masuk dalam meja perjamuan itu, dalam pesta perkawinan itu,
Hanya karena apa? Hanya karena pelita kita mati. Kita kehabisan minyak. Tuhan udah ingetin, kita itu harus siap-siap. Minyak kita itu harus ada. Jangan sampai iman kita padam, percaya kita padam, rohani kita padam, cinta kita kepada Tuhan padam, fokus kita kepada Tuhan padam, penantian kita kepada Tuhan padam. Jangan sampai. Itu harus kita pelihara benar-benar. Karena apa? Karena gak sedikit tuh banyak anak Tuhan yang keluar dari mulutnya. Bilang Tuhan mau datang dari zaman nenek gue masih hidup, sampai nenek gue nggak ada, sampai gue sekarang udah tua, Tuhan nggak datang. Bukan saya buat-buat, karena saya dengar sendiri, saya baca sendiri. Salah satu teman saya mengatakan seperti ini. Ini yang Tuhan mau, jangan sampai padam pelitamu ketika Tuhan datang. Selalu siap. Jaga rohani kita, jaga iman kita, jaga kehidupan kita. Supaya pada saat bunyi sangkakala berbunyi, Yesus datang kedua kali. Kita semua ketemu di awan-awan bersama Yesus. Enak kan? Pak Sugi. Gitu. Jangan begitu saya naik ke atas, saya lihat, dia ketinggalan. Jangan sampai begitu, ya jangan sampai juga. Begitu saudara naik, kok Pak Wiwi nggak naik gitu. Lebih parah lagi itu. Ya, bukan musibah lagi itu Pak. Ya saudara, kita udah tahu sebagai anak Tuhan, itu kita dapat hak yang begitu spesial. Ya, kita mati, seperti kata Rasul Paulus, kita mati itu satu keuntungan. Kita mati, benar kita mati. Waktu kita mati aja kita berkumpul dengan Tuhan. Tapi begitu Yesus datang kedua kali, kita akan naik bangkit bersama-sama menyongsong Tuhan di awan kemuliaan. Mau selalu siap, mau selalu siaga. Amin ya. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Terima kasih kalau kami boleh mengetahui tentang rahasia kebenaran firman-Mu. Rahasia kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami boleh belajar dari apa yang Tuhan katakan di pagi ini. Anakku, jangan pernah takut dengan kematian itu. Karena ketika kamu mati, kamu pun akan berkumpul bersama Tuhan di dalam taman surga. Kamu akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, kamu pun semua pasti akan dibangkitkan dengan mengenakan tubuh kemuliaan yang baru. Untuk menyongsong Yesus di awan-awan kemuliaan. Ini adalah milik orang-orang percaya. Milik orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah dan telah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan di hari ini mengingatkan kepada kami, selalu siap siaga. Selalu siap. Jangan sampai pelitamu padam. Jangan sampai minyakmu habis. Jangan. Nyalakan itu. Nyala terus, bahkan semakin hari semakin besar. Iman percayamu kepada Tuhan, keyakinanmu, rasa cintamu harus selalu berkobar-kobar. Jaga kehidupan. Supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita akan tersenyum bersama-sama menyongsong Yesus di awan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami percaya nasihat kebenaran firman-Mu di pagi ini bukan satu hal kebetulan. Tapi karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan begitu sayang dan mengasihi kami. Tuhan gak ingin kalau kami tertinggal dalam dunia ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Allah Roh Kudus, meteraikan dan tanamkan dalam loh hati kami paling dalam. Ingatkan kepada kami di sepanjang hidup kami bahwa kami harus selalu siap untuk menyongsong Yesus
dalam alam kemuliaan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati pagi ini. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan-Nya, Wiwi, dan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita berikan persembahan. Pada yang bertugas saya undang untuk maju. Kita bisa siapkan persembahan kita masing-masing. Dan nanti untuk doa persembahan, mohon kesediaan Diakon Tri, Ibu Tri untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kembali Engkau berikan kepada setiap kami satu kesempatan lagi untuk datang beribadah kepadamu, menaikkan pujian kami, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat berkat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Engkau memberkati hamba-Mu dengan berkat yang khusus, baik kesehatannya, baik pelayanannya, dimanapun Kau percayakan pada beliau, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih juga Tuhan buat berkat nasihat kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan apapun itu Tuhan, biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat waktu dan kesempatan saat ini, kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biarlah Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Terima kasih juga Tuhan, biar Engkau berkati juga kedua kolektan yang melayani pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan ucapan syukur, dan biarlah setiap kami juga bisa memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Oke, pertama-tama apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi ini? Tidak ada ya. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDMW Kartelia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati. Setelah ibadah ini pada pukul 10.30 diadakan Alberta Kids. Yuk kita bisa ajak anak atau cucu kita untuk bisa mengikuti Alberta Kids sehingga mereka bisa mengenal Tuhan sejak kecil. Untuk kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa ini tanggal 17 September firman Tuhannya disampaikan oleh PDM WW Kartelia. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GB Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini terbuka untuk umum. Kita bisa mengajak keluarga, tetangga, dan teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Dan untuk anak-anak muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam kebaktian EYT. Dan hari Sabtu ini tanggal 21 September, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Jeffrey Aditya. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 22 September pukul 8 pagi. Dan firman Tuhannya akan disampaikan oleh Pendeta Liu Iwan Sawang. Kita bisa, setelah ibadah umum juga diadakan Alberta Kids, kita bisa mengajak anak atau cucu kita mengikuti ibadah Alberta Kids. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Eri Hanjaya yang ulang tahun tanggal 17 September. Tante Eri tadi ada? Oh, ke atas. Disuruh berdiri udah ke atas dulu. Oke, nanti pada tanggal 17 September kita bisa ucapin ya ke Tante Eri. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada saya sendiri dan Ibu Iren yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 20 September. Berikutnya, Raymond dan Eva. Bapak Raymond dan Ibu Eva yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 21 September. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, terima kasih kepada donatur Diakonia, Ibu Yong Puriantini Handoko yang sudah mempersembahkan 200.000
Bu Liviandaya yang sudah mempersembahkan 100.000, dan juga Dana Ota. Terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan 200.000. Terima kasih untuk semua persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang tergerak mendukung acara kongko kita. Jadi setiap habis ibadah kita ada acara kongko di depan. Kita bisa dukung melalui makanan atau minuman atau juga dalam bentuk uang. Itu bisa menghubungi Diaken Lilumin. Berikutnya untuk dana Natal 2024 dan kebaktian awal tahun 2025. Ya, nggak terasa udah mau akhir tahun lagi. Makin tua, makin tambah banyak sakit pinggang. Kalau di Om Wiwi cerita nyetir 2 jam, 3 jam udah sakit pinggang. Saya juga udah mulai ngalamin. Ya, jadi kita akan merayakan kembali Natal di 2024 ini. Kita merayakannya tanggal 22 Desember ya. Bisa dicatat masing-masing, hari Minggu tanggal 22 Desember pukul 10 pagi. Jadi bukan pukul 8 seperti kebaktian umum biasa, tapi pukul 10 pagi. Dan kebaktian awal tahunnya itu hari Rabu tanggal 1 Januari, itu juga pukul 10 pagi. Jemaat yang tergerak untuk mendukung dana Natal dan ulang tahun ini, awal tahun ini dapat mempersembahkan melalui transfer ke rekening gereja atau bisa dari scan QR atau juga lewat amplop persembahan. Dan total dana yang dibutuhkan untuk Natal dan awal tahun adalah 15 juta rupiah. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan lewat kantong kolekte atau kotak perpuluhan atau juga transfer ke rekening dan scan QR. Jangan lupa untuk tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita setiap malam bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam pada pukul 9. Dimanapun kita berada, kita luangkan waktu berdoa sejenak. Mari kita juga ajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Dan semua kegiatan tadi, warta yang sudah saya bacakan, Bapak Ibu bisa lihat juga di warta digital dan dikirimkan di WA grup GB Alberta. Oke, itu saja. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Saya undang jemaat kembali berdiri. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan sebelumnya kita kembali nyanyikan lagu firman Tuhan tadi, Jadikan Aku Indah, refnya saja. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, itu komitmen kami, biar Engkau yang terus membentuk kami, Engkau yang terus menyempurnakan kami, Engkau yang terus menjadikan kami indah dari hari ke hari. Kami mau terus juga lakukan firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, untuk kami juga berdoa buat hamba-Mu, Om Wiwi Kartaelia yang sudah Kau pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati secara khusus. Biar dimanapun Om Wiwi melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang kami lihat tidak datang pada pagi ini dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Mungkin ada yang punya keperluan, mungkin ada yang sedang pergi liburan, mungkin ada yang juga yang sedang dalam sakit, ataupun
apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan juga tetap memberkati, Tuhan juga tetap menyertai mereka. Dan biar juga mereka bisa datang pada minggu yang akan datang, kembali beribadah bersama di GBA Alberta ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, untuk Tante Eri yang merayakan ulang tahun tanggal 17 September, hamba juga sendiri dan Iren yang merayakan ulang tahun pernikahan, juga Raymond dan Eva merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah lewat momen ulang tahun ini, kami semua kembali bisa mengingat, kembali bisa melihat di mana tahun-tahun yang sudah lewat Tuhan Yesus menyertai kami, dan untuk tahun-tahun yang akan datang Tuhan Yesus juga akan tetap menyertai. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi setiap kami semua. Dan kami terakhir juga mau berdoa buat negara kami, khususnya kota kami Jakarta ini, dan juga kota-kota lain di Indonesia yang akan mengadakan pilkada pada bulan November nanti. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang turut campur tangan, biar semua kondisi keadaannya baik dari masa kampanye sampai ke hari H, tidak terjadi kerusuhan, tidak banyak permusuhan, tidak banyak perselisihan. Tuhan yang tolong supaya kondisinya bisa tetap baik-baik saja Tuhan. Kami juga sebagai warga, kami bisa bertanggung jawab, kami mencari tahu siapa yang akan kami pilih, dan sehingga ketika nanti kami masuk dalam pilkada, kami pilih juga dengan bertanggung jawab. Kami juga sudah melakukan tugas kami sebagai warga negara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa setiap doa ini ke dalam tangan-Mu. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun juga yang hari ini mengadakan ibadah. Tuhan, kami percaya Engkau yang tetap hadir. Dimanapun mereka, apapun kondisinya, Tuhan tetap hadir. Tuhan Yesus tetap menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat bersatu teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.